Sudah Cuman ya karena sudah saya selesai, merasakan bahwa Pak. Sudah AFC ini Pak. bekerja di tubuh ya. Anda sudah selesai ngomongnya, banyak sekali mulut Anda ya. Iya ya. Terus Pak lanjut Pak. Penghasilan Anda rata-rata berapa satu bulan? Average rata-rata, bukan pasti. Di mana Pak? Di mana ini Pak? Terserah, kalau mau di tempat pekerjaan boleh aja, kalau Anda mau memberitahu gaji Anda. Di tempat pekerjaan cuma 7 juta Pak saya sebulan Pak. 7 juta sudah berapa tahun? Sekitar 10 tahunan sih Pak. Anda stroke tanggal berapa mulai kena stroke pecah pembuluh darah? Saya stroke itu Juli tanggal berapa Pak? Tanggal 5 Juli Pak. 5 Juli. 5 Juli 2000? 2025. Oh, Anda adik kelas di bawah saya. Anda adik kelas saya di bawah jauh sekali, Pak. Iya. Anda tidak bisa disebut seorang penyintas stroke. Anda tidak mengerti deritanya stroke, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Terus, Pak? Jadi, saya itu stroke tanggal 18 Oktober 2015. Udah lumayan ya Pak, udah cukup lama ya Pak. Sangat lama dalam arti kata. Ya. Makanya begitu orang ngoceh tentang ini orang stroke bisa sembuh dengan AFC, tunggu dulu. Jangan banyak cincong Anda. Saya perlu menanyakan kepada beliau. Anda kena stroke enggak sampai berapa jam tadi? Karena istri perawat itu bukan... Istri saya bidan Pak. Istri saya bidan. Bidan itu apa Pak? Bidan itu kayak perawat Pak. Cuman yang dia itu yang D3 kebidanan, D3 keperawatan kan ya satu bidang lah. Intinya di kesehatan lah istri saya Pak. Gitu. Anda insinyur pertanian? Saya sarjana pertanian Pak kalau di zaman saya. Iya. Sarjana berarti, oh ya, bukan insinyur ya? Iya, kalau insinyur itu yang angkatan jebot itu loh Pak, angkatan lama itu insinyur Pak. Tapi kalau di saya kan angkatan kuliah itu 2001 itu sudah sarjana Pak. Itu. Apa beda sarjana dengan insinyur? Sebenarnya tidak ada beda Pak, itu kan cuman gelar aja. Sebenarnya sama saja, cuman karena yang pembedanya tahun aja Pak. Kalau sarjana S1 zaman dulu itu disebut insinyur pertanian. Kalau yang sekarang kan sudah nggak insinyur lagi Pak. Jadi sesuai bidang studinya ya sarjana pertanian gitu aja sih Pak. Sorry. Ada beda sih sebenarnya. Anda umur berapa sekarang Pak? Saya 43 tahun Pak. Jadi kena stroke baru umur 42 lebih gitu ya? Baru 7 bulan? Ya, saya ini 44 Pak. Jadi saya kena stroke 43 kemarin Pak. Jadi habis ulang tahun bulan Mei, bulan 6-nya saya kena stroke. Oke, berarti gini Pak, saya sedikit cerita Pak. Iya Pak, baik Pak, silakan Pak. Pak tahu pekerja GK Asion Denpasar Bali, Gunung Semeru? Enggak Pak. Saya cerita Pak, dengarkan baik-baik. Iya baik Pak. Terus lu nggak jadi beli? Gini Pak, waktu saya stroke, pekerja GK Asion namanya adalah Penginjil Fatieli. Ya. Penginjil Fatieli adalah adik ipar Pendeta Widiantara. Anda tahu Pendeta Widiantara? Aduh, saya nggak tahu Pak, karena saya nggak ibadah di Semeru ya Pak. Terus terang saya itu kan sebelumnya karismatik Pak, GBI Rock Tabanan Pak. GBI Rock Tabanan itu cabangnya dari GBI Rock Lembah Pujian Pak, di bawah Pak Timotius Arifin kan, Bapak mungkin sudah tahu ya. Tahu lah. Terus saya kan beberapa kali diajak teman untuk ke GK Asion kan. Saya begitu melihat khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta GK Asion ya saya memang tertarik Pak. Artinya itu memang ini yang saya butuhkan dalam, apalagi saya sakit kan Pak, jadi saya butuh khotbah-khotbah yang bagus lah untuk saya dengarkan supaya bisa jadi rema dalam hidup saya kan gitu. Makanya ya saya merasa cocok di GK Asion. Akhirnya saya memutuskan untuk full di GK Asion sekarang Pak. Gitu. Jadi
Anda sebelum GK Asion, Anda jemaat karismatik Lembah Pujian. Iya, GPI Rock, ya GPI Rock Tabanan tapi Pak yang di Tabanan. Betul, ngerti Pak, ngerti. Anda jangan banyak ngomong deh Pak. Karena Anda banyak ngomong membuat saya capek. Oh iya. Gini, Iya Pak. waktu Anda setelah ada stroke ya maksudnya. Tadi bilang karena Anda sakit, Anda membutuhkan firman yang Anda cocok dengan Anda yang lagi sakit gitu? Ya, artinya kan ya saya gimana ya, saya merasa firman-firman di GK Asion itu menguatkan hati saya gitu loh Pak. Makanya saya merasa saya cocok di GK Asion gitu Pak. Ya mungkin Tuhan bekerja melalui Anda. Itu setelah ada stroke atau punya penyakit lain? Setelah saya stroke itu saya gabung GK Asion Pak. Anda hari keberapa sudah bisa hidup normal setelah tertolong oleh pertolongan AFC. dokter? Hah? Saya sebelumnya saya kan nggak kenal AFC ya Pak. Jadi saya itu mondar-mandir cari kesembuhan kan Pak. Saya ke dokter saraf di Jawa, di Situbondo. Terus saya juga akupuntur, saya fisioterapi. Kok nggak ada kemajuan yang berarti gitu loh Pak. Sampai ya jujur uang saya habis semua lah Pak ibaratnya. Tabungan juga sudah terkuras semua. Akhirnya dalam keputusasaan itu saya ditelepon teman saya dari Gorontalo Pak. Namanya Pak Dewa, kebetulan orang Bali dan sohib saya di perusahaan gitu loh Pak. Artinya dia sering telepon-telepon sama saya untuk sharing-sharing kan. Pak Sony, kalau Pak Sony kena stroke, coba minum obat ini loh, Subarasi sama Utsukushi. Bibi saya 2 tahun stroke, minum itu sembuh gitu. Terus saya dikirimin kan foto-fotonya kan Pak. Foto-fotonya Subarasi itu Pak. Akhirnya saya googling Pak. Saya googling habis itu ternyata Pak Wayan Arka itu rumahnya di dekat rumah saya. Saya beli Pak karena saya sudah nggak punya duit kan, saya beli untuk 3 hari Pak. 3 hari. Jadi saya minum hari pertama, hari kedua. Pak Sony, gitu. Pak Sony, Ya, Pak. Anda sudah, kalau Anda cerita ini nggak bisa stop loh Pak, repot sekali. Ya terus maunya Bapak gimana Pak? Maunya saya per bagian. Anda sudah tertolong oleh dokter dengan pertolongan gini Pak. Saya tahu golden time-nya stroke adalah 4 jam pertama. Golden time kedua 3 sampai 5 jam Pak ya. Golden time kedua adalah 24 jam dan itu harus ditangani dengan benar. Kalau enggak, Bapak sampai berapa hari itu Pak? 3 hari itu gimana Pak? ya 3 hari baru oleng saya. Sebelumnya sudah ada gejala stroke. Itu banyak dokter. Nggak segera dilarikan ke rumah sakit Pak sama keluarga Pak? Saya dulu sebelum sakit itu saya dukun Kristen Pak. Oh gitu ya Pak. Bukan dukun lah. Saya pernah ditolak oleh GK Asion. Bahkan oleh Ibu Heni Purwodi. Dia di suatu saat ya, sebelum saya stroke ya Pak ya. Iya. Dia liturgis di KU1 atau KU2 lupa saya. Karena saya terlambat bersama istri saya, Ni Komang Artini. Saya seorang Chinese, papa saya penetua dan memberikan nama saya Elia. Kenapa saya harus menyandang nama Elia, Pak? Karena keinginan papa saya menjadi seperti Nabi Elia di zaman dulu. Iya, betul, Pak. Tapi setelah saya menjalankan networking Galaxur, pernah dengar Galaxur? Pernah, Pak. Saya pernah ingin beli waktu itu, tapi saya nggak punya duit sih, gitu. Saya adalah generasi awal di Rudi Winata. Dalam 3 bulan, saya jadi kameramennya beliau. Semua orang Bali yang pernah menonton dokumentasi awal, itu hasil karya tangan saya, Pak.
dengan Nokia N70.